Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kita malam ini membaca fikih jamaah. Malam yang lalu kita membaca tauhid pakai kitab Bidayatul Hidayah. Malam ini kita baca fikih. Kita ambil dari kitab Jam'u Jawami'il Musannafat, yang kalau kita di Medan ini sebutnya Majmu' Musannafat, padahal aslinya adalah Jam'u Jawami'il Musannafat. Kitab ini gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kitab. Jadi 9 kitab digabung menjadi satu. Di Aceh dikenal dengan nama Kitab 8. Kalau pergi ke Aceh ngaji Kitab 8, inilah dia. Sebab yang menghimpun kitab ini Asy-Syaikh Al-Fadhil Ismail bin Abdul Muttalib Al-Ashi. Jadi yang menghimpun kitab ini ulama dari Aceh, Ashi jamaah. Kampung beliau di Pidijaya. Kuburan beliau sampai sekarang didatangi orang jamaah. Dan malam ni kita baca fikih satu kitab di dalam Jam'u Jawami'il Musannafat, namanya kitab Hidayatul Awam. Inilah kitab yang pertama. InsyaAllah bila Allah ridha, dalam malam Kamis depan kita membaca tasawuf dari kitab ini juga, halaman 92. Kitab ini juga jamaah. Jadi halaman 92 itu akan kita baca tasawuf. Nama kitabnya Dawaul Qulub Minal Uyub, mengobati sakit hati. Itu judul kitabnya aja untuk orang sakit. Jadi yang rasa-rasa sehat malam Kamis depan usah datang, kerana ini untuk orang sakit aja. Dawaul Qulub Minal Uyub, obat sakit hati. Apa-apa sakit dia, apa-apa obatnya. Itu dalam malam Rabu depan. Jadi Melayu juga jamaah. Jadi bertahap-tahap kita membacanya. Sabarlah, kerana waktu kita hanya antara maghrib sampai isya. Dari maghrib ke isya tu palinglah 40-50 menit. Macam malam Kamis yang lalu juga, sama persis. Tak usah tunggu selesai. Bila ada yang mau bersoal jawab, langsung soal jawab. Usah pula tunggu selesai jamaah. Ya, ini saya ingatkan kepada kita semua, usah pula tunggu selesai. Di tengah pengajian ni kalau ada yang mau bersoal jawab, soal jawab. Ya, baik jamaah. Nah, kitab Hidayatul Awam ini akan kita baca segera, dimulai halaman 6. Halaman 2, 3, 4, 5, 6 di atas tak kita baca, sebab itu tauhid. Ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jemaah, ini supaya faham ni. Jadi kitab Hidayatul Awam ini tak kita baca halaman 2, 3, 4, 5, 6, sebab itu tauhid. Itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah.
Jadi kita ni mau hematkan waktu sebab ilmu agama ni cukup banyak. Jadi kita tak ulang-ulang jamaah supaya dapat faham. Jadi kitab Hidayatul Awam bahagian pertama, kitab pertama dari kitab Jam'u Jawami'il Musannafat akan mulai kita baca halaman 6 sebab ini membincangkan fikih. Gitu ya. Nanti jangan silap nanti. Kenapa tak dibaca halaman 2, 3 ni segala sebab itu tentang tauhid. Itu sudah dalam kitab Bidayatul Hidayah yang malam kami selalu jemaah. Baik, yang megang kitab buka halaman 6. Ya, jemaah buka halaman 6. Saya menganjurkan kepada jemaah usahakan megang kitab. Usahakan, bukan perintah ni, nanti jangan salah faham pula. Dan usahakan. Apa kepentingannya? Satu, supaya pandai kita membaca. Kedua, ada alasan kita nanti berjumpa dengan ulama yang megang kitab ni. Tuan, dulu saya malam Kamis di Masjid Al-Hikmah ngaji kitab tuan lah. Itu saya pun pegang kitab tu. Saya minta tolong beri kami syafaat. Karena orang-orang alim, para ulama menurut hadis Rasul dapat memberikan syafaat. Jadi dengan awak pegang kitab ni ada alasan. Istilah awak kalau bahasa Medan ni jadi deking jemaah ya. Jadi deking. Ada minta tolong kita nanti sama ulama. Baik, kita baca ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Bab bermula fardu air sembahyang itu 6 perkara. Fardu kadang disebut rukun. Fardu kadang disebut rukun. Rukun berwuduk, rukun air sembahyang 6. Tidak ada 6 ini wuduknya tidak sah. Tak ada 6 ini rukun wuduk tak sah. Titik. Jamaah. Walau hati macam mana eloknya, kalau wuduknya tak sah, maka sembahyangnya tak sah. Kan Allah Maha tahu. Nanti kata begitu tu. Kan Allah Maha tahu. Awak tak tanya baliklah sejak kapan Allah tak tahu. Kata awak, ini perkara fikih. Rasul sudah ajarkan. Pertama, niat dalam hati. Dah, ulama dah ngunci. Niat tempatnya di dalam hati. Awas jemaah, jangan bertengkar kita sesama orang Islam. Adapun yang di mulut itu nawaitul wudu'a fardun alayya dan seterusnya, nawaitu raf'al hadasil asghari dan seterusnya, itu bukan niat. Sehingga kalau ada nanti pengajian mengatakan tidak perlu melapaskan niat, jangan dibantah. Jangan dibantah. Mengapa jangan dibantah? Sebab itu bukan menjadi penentu sah atau tidaknya niat. Supaya kita sesama orang Islam ni jangan berkelahi. Masalah-masalah kecil begini ni jangan berkelahi. Tak malu kita jemaah. Jadi kalau ada tak perlu. Lafaz-lafaz ni tak perlu. Jangan dibantah. Karena memang melafazkan niat tidak wajib. Sebab tempat niat hati. Sampai sini faham ni jemaah? Tempat niat dia. Tetapi kalau kita lafazkan supaya waktu berwuduk hati tu enak, bagus kata ulama. Bagus tu. Namanya tolong menolong, walaupun menolong diri sendiri, itu bagus. Sunat. Kau tolong dirimu sendiri, jangan kau susah-susahkan dia. Sunat. Makanya bagi ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i yang belakangan mengatakan melafazkan niat sebelum berwuduk hukumnya sunat. Tak ada. Kami tak pakai itu gitu. Tak ada sunat-sunat. Dia yang dibantah. Berarti dia bukan memakai cara mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i pun tidak menjadi rukun. Dapat faham insya-Allah jemaah ya? Pertama niat dalam hati. Apa bunyi niat? Kalau mau diharokatkan, harokatkan. Kalau tidak, tidak. Nawaitu raf'al hadasi. Cukup. Sah.
sengaja aku mengangkatkan hadas, sah. Mau yang panjang-panjang, yang pendek, sah. Nawaitul wudu'a, sah. Nawaitu raf'al hadasi, sah. Oh, saya mau panjang. Nawaitu raf'al hadasi al-asghari an jami'il badani fardun alayya lillahi ta'ala, serah. Boleh saja. Yang penting kalau cara kita orang Medan ini makan mesti ada nasi. Enggak ada sayur, enggak apa-apa. Enggak ada ikan, enggak apa-apa. Ada ikan bagus, ada sayur bagus, tapi jangan enggak ada nasi. Yang mau dimakan apa? Tapi orang Jepang makan ikan aja bisa. Ikan tu jadi makan orang tu jamaah. Bisa. Awak orang Medan ni dah makan nasi, tak ada ikan, tak apa. Nawaitu raf'al hadas, itulah nasinya kira-kira. Dah. Mau sedap, tambah fardhon alayya. Mau lebih enak lillahi ta'ala. Tapi nawaitu raf'al hadas sah. Jadi jangan panjang-panjang. Kalau saya mau panjang-panjang, boleh, bagus. Tapi kalau tak bisa panjang-panjang, pendek pun selesai. Nawaitu raf'al hadas. Bahasa apa? Terserah. Terserah. Nama dalam hati, mau bahasa Arab jadi, mau bahasa Indonesia jadi, mau bahasa daerah jadi. Allah Ta'ala mengerti. Selama ini kita di mulut nawaitul wudu'a fardhon alayya lillahi ta'ala, di hati diterjemahkan sengaja aku berwudu fardu atasku karena Allah Ta'ala. Salah, tak ada yang salah. Sama sekali tak ada yang salah, jamaah. Tapi kalau tak mau, dia cukup dalam hati saja, nawaitul wudu'a, sah. Usah pakai fardu, tak apa. Nawaitul wudu'a sini pun kan tak ada fardu. Nawaitu raf'al hadas. Jadi jangan kita ilmu agama ni bertekak-tekak. Semua ilmu ada rujukannya. Jadi kalau kurasa agaknya barangkali kalau tak silap, kalau tak salah, itu bukan ilmu. Ilmu tu mesti merujuk dia kepada kitab. Kalau seingat saya ni kalau tak salah ni, ini sedengar-dengar aku ni, ini kalau tak silap, itu bukan ilmu. Itu bertekak. Saya sengaja ngajak kita ni ke ilmu, jamaah, ke ilmu. Ilmu tu kalau tak tahu bilang tak tahu. Aku pun kalau nanti nyampaikan pengajian ada pertanyaan yang aku tak sanggup jawab, aku akan bilang tak tahu. Beri kesempatan, jumpa dalam malam Khamis berikut, ku cari jawaban, jamaah. Jadi kalau ilmu agama ni jangan dibuat aneh-aneh. Kalau tak tahu bilang tak tahu. Ini kalau tak silap aku ni, kalau tak silap ilmu agama tak ada pakai gitu. Dah, jadi sekurang-kurang niat itu nawaitu raf'al hadas. Di mana dia? Dalam hati. Apa artinya? Sengaja aku mengangkatkan hadas. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, wajib memuqaranahkan. Apa muqaranah? Sekaligus, serentak niat itu tatkala mula-mula membasuh sesuatu suku bahagian daripada mukanya. Jadi ketika pertama kali air kena ke muka, bahagian mana dia kena? Terserah. Bahagian bawah bibir bawah, bahagian bawah, pipi kanan, pipi kiri, bahagian kening. Begitu air kena, di situ terpasang niat. Itulah yang disebut muqaranah, sekaligus. Sekaligus, seiring dia jamaah. Tup. Kita tup. Mana kita pertama kali kena air? Pipi, tap. Tup, langsung niat. Tangan kenakan ke bahagian wajah, hati pun berniat.
serta berkekalan niat itu pada hadnya, batas niat hingga kesudahannya. Bukan hadnya, pada hadnya, batasnya batas muka, ya. Berkekalan niat itu pada hadnya muka hingga kesudahannya. Nah, itu hakafta. Mudah-mudahan itu khata' fi tiba'ah. Yang tulisan betulnya hadnya, ha kecil dal nya jamaah, ya. Jadi ketika niat pertama tangan kena ke muka, pasang niat berkekalan. Artinya niat itu terus ada pada batas muka ini sampai niat itu selesai. Saya lah contoh ni jemaah. Air kena kemari. Begitu kena, langsunglah hati saya nawaitu raf'al hadas. Berkekalan sampai hadas itu, sampai kata-kata hadas itu, sedangkan tangan masih di had muka, batas muka. Dah faham ni? Tak mesti pakai tangan pun, nanti pakai pancuran. Di bawah pancuran tu, begitu air kena, top, pasang niat. Air ni mesti di had, di batas muka ini sampai niat selesai. Jadi kalau cara kitab kita, nawaitu raf'al hadas. Top, air kena, nawaitu raf'al. Ini air pancuran ni, pancuran. Macam inilah kita contohkan pancuran. Nawaitu raf'al. Dah tak kena pancuran lagi ni, wuduknya tidak sah. Ini pancuran. Nawaitu raf'al. Mana ni? Tak. Nawaitu raf'al hadasi. Air masih sini dia. Sah. Jemaah. Dia pakai yang panjang. Nawaitu raf'al hadasil asghari fardun alayya lillahi ta'ala. Top. Nawaitu raf'al hadasil asghari fardun alayya lillahi ta'ala. Sah. Oleh kerana sampai kata-kata hadas, air masih kena. Faham sampai sini? Kalau tak faham, tanya balik jemaah, biar kuulang. Jangan nanti kita mati malu sama Allah Ta'ala, ngaji tak faham. Kita semua pulang ni. Berserentak, kejap, sini dulu. Batas wajah muka. Kejap, masuk nanti ini. Lepas ni lah ni. Ni Adin. InsyaAllah sabar ya. Buat ni. Sila. Bang. Masalah niat itu juga. Ya. Maksudnya boleh tempel dulu. Tempel bukan lain. Bukan perkara tapak tangan. Perkara air. Awas ya. Bukan perkara tapak tangan. Perkara air. Ini saya contohkan. Anggaplah ini pancuran. Kan keluar air ni, kena dia. Begitu kena, saya pun pasang dalam. Nawaitu raf'an hadas. Sah. Oh, ini bukan pancuran, hujan. Sedang hujan turun, awak gini kan, nawaitu raf'al hadas. Jadi bukan perkara tangan. Sekarang kita pakai tangan. Nawaitu raf'al hadas, tak sah. Mana air yang bekerja sini? Tak ada yang bekerja. Sebab apa? Sebab wajib alir. Itulah namanya ghaslun. Ghain sin lam. Bukan mashun mim sin ha. Tapi ghaslun. Ghaslun tu basuh, bukan usap. Sebab tu air mesti banyak, mesti lebih dia sikit. Jadi nawaitu raf'al hadasi. Oh, tak sah wuduk. Jadi ingat, bukan tapak tangan, tapi air. Terserah.
Mau langsung mau tak langsung, yang penting ketika air pertama kena, situ terpasang niat. Itu dia. Nah, mengapa saya bilang terserah? Karena nanti takut awak orang berfaham mesti begini. Tak mesti. Yang penting pertama kena air, di situ terpasang niat sampai kata-kata hadas. Kalau pakai bahasa Arab cuma 3. Nawaitu raf'al hadas. Kalau pakai Melayu, sengaja aku mengangkatkan hadas. Jadi bang bukan mesti tapak tangan. Maaf kata ni contoh berikut, mungkin agak apalah sikit, agak kurang baik. Pakai kaki dia. Pakai kaki. Misal kata dia angkatnya kakinya bisa tertampungnya air kemari. Sah, tak ada masalah. Yang penting air tu pas kena, terpasang niat sampai kata-kata hadas. Batallah wuduk kita maghrib ni. Nanti waktu mau sembahyang isya wuduk lah kita. Ini contoh saja. Kita bukalah keran. Buka keran langsung di bawah keran muka kita gini. Nawaitu raf'al hadas. Tak ada masalah. Sah. Jemaah, boleh faham ni? Tapi kan selalu yang diterangkan guru yang sempurna. Dipakailah tangan, diucap macam-macam lah. Itu yang sempurna. Yang saya sampaikan ini yang sah. Apa tujuan? Supaya jangan berkelahi. Asalkan wuduknya sah, walau tak sempurna, sahlah itu sembahyangnya. Udahlah. Yang bukan masalah jangan dipermasalahkan. Bahawa dia tak dapat pahala sempurna, ya, tetapi wuduknya sah. Selesai. Boleh faham ni? Masih yang lain? Nah, bagaimana seseorang itu tidak mempunyai rambut dan batas basuhan daripada tadi? Muka, batas muka. Hanya kita terangkan ni, yang kedua ni. Yang kedua ni. Siap. Apa sama kita dengan Mengangkatkan, sengaja mengangkat hadas. Buat sama aja. Sama. Sengaja aku atau berniat aku berwuduk. Tak usah pakai fardu pun. Karena dalam wuduk tak wajib pakai fardu. Jadi salah saya selama ini. Tidak. Tak pakai kata-kata fardu pun wuduk sah. Tapi pakai fardu, macam tadilah, berarti makan tu ada ikannya, ada dagingnya, ada sayurnya. Tapi kalau tak pakai fardu pun wuduk sah. Okey? Baik. Dah? Apa niatnya? Niat wuduk dari mulai muka. Belum. Belum. Jadi niat wuduk tu di muka. Kan maka disebut tadi wajib memuqaranahkan niat tatkala mula-mula membasuh muka. Itu dia ya. Baik. Yang kedua, rukun berwuduk. Membasuh sekalian muka, kulitnya dan bulunya. Jadi muka wajib dibasuh, kulitnya, bulunya. Mana kulit muka? Ini muka nih jemaah. Jangan nanti berwuduk tak sah wuduk. Sebab bibir yang nampak dalam majlis takhatub. Kalau kata kita majlis takhatub tu, kalau kita ngomong-ngomong cakap-cakap biasa ni, bibir ni nampak. Maka bibir ni muka. Jadi tak sah berwuduk. Yang punya isteri, ingatkan isteri kita. Jangan gara-gara make upnya mahal, gini kan ya bibirnya. Tak sah wuduk. Ni muka. Terus putih hidung yang nampak ni. Nanti berkaca di rumah. Mana putih hidung yang nampak? Kulit yang nampak. Itu masuk bahagian muka. Bukan mesti didongakkan begini. Tidak. Begini kita.
Mana nampak di kaca? Itu muka. Katup mata. Ini muka. Buka mata, dalam mata bukan muka. Jamaah. Itu muka. Ya, saya dah terangkan. Katup mata. Ini muka. Ini muka. Ini muka. Jamaah. Seluruh kulit dan bulu yang ada di muka wajib basuh. Kejap. Bagaimana seorang istri atau perempuan tadi ada bulunya sedikit apa itu? Rambut. Apakah itu dibasuh? Apakah itu dibasuh? Perhatikan kalimat kitab. Seluruh kulit dan bulu pada had muka wajib basuh. Yang jadi masalah mau kita tahu dulu mana had muka. Mana had muka? Itu dulu sekejap ya. Ini dia. Dan had muka itu, batas muka itu, panjangnya, panjang, lintang, jamaah, membujur. Panjangnya membujur, atas ke bawah, bawah ke atas, daripada sehabis tempat rambut kepala. Itu pangkal. Mana tempat tumbuh rambut biasanya? Pangkal. Itu untuk menjawab yang tadi. Mana pangkal tempat tumbuh rambut biasanya? Biasanya. Di sini tak ada biasanya, karena ini kitab dah jadi jemaah. Kan ada maaf-maaf kata orang tumbuh rambut di tengah kepalanya. Apa bahasa kita sini? Sulah. Berarti dari situlah batas muka dia. Tidak. Karena itu sudah luar biasa. Makanya mana batasnya? Yang biasanya. Saya batas ini, kata si fulan. Saya batasnya ini. Saya batasnya ini. Itulah dia. Satu. Sampai mana? Sampai kepada yang di bawah kedua dagu. Mana dagu? Coba bagi tahu saya jemaah. Dagu dulu mana? Aku tanya balik. Ini yang kita pegang nih, dagu atau tulang dagu? Kalau gitu dagunya mana? Kan? Dah lama berwuduk. Ada tulang tu. Nah, bila kita pegang ini, dia mudah bergeser atau tetap? Tangan kita. Aku tak mau jawab langsung. Aku ingin ajak fikiran kita main. Jadi mati aku nanti dah bisa kita pegang ilmu tu. Ini mudah bergeser atau tetap? Bergeser. Kalau pakai bahasa orang sekolah, elastis katanya. Sebab dia elastis, tak bisa pas, wajib lebih. Ada kaedahnya dalam sekolah anak madrasah tu. Untuk kita tahu, saya sebut-sebutlah kaedah tu jemaah. Sebab dia tak bisa pas, wajib lebih. Jadi sebetulnya bujurnya itu sampai dagu. Tapi karena elastis, maka dipakai di sini oleh Tuan Syekh sampai kepada yang di bawah kedua dagu. Padahal kalau menurut fikih sampai dagu. Salah Tuan Syekh, tidak, beliau bantu kita. Sebab ini ngepasnya itu tak bisa. Ini goyang-goyang terus nih jemaah. Kulit tu yang mau dibasuh, bukan tulang yang dalam. Karena itulah maka dilebihkan ke bawah. Mana pangkal tumbuh rambut orang tadi? Orang itulah, bukan kita. Karena masing-masing orang. Mana pangkal tumbuh rambut dia? Ternyata tengah, tak bisa. Itu bukan biasanya. Itu luar biasa. Jadi siapa ukuran aku? Tengok siapa yang biasa.
Tengok orang yang biasanya, oh ternyata kalau kukur-ukur kepalaku ni dari tulang tengah alis ni sampai ke atas kira-kira 8 senti aja. Oh 10 senti aja. Oh 11 senti aja. Itulah batas permulaan dia jamaah. Baru nanti sampai bawah dagu. Mengapa bawah dagu? Karena Tuan Syekh bimbing kita, ini tak bisa pas. Bukan tulang dagu. Kalau tulang dagu bisa, kita pegangkan. Kulit luarnya nih, yang mau dibasuh luar atau dalam? Luar, kapan pula awak nak basuh tulang? Maka lebihkan dia. Hati-hati yang beruduk. Jangan asal-asal. Jamaah, itu bujur. Lintang, mana lintang? Dan lintangnya barang yang antara dua telinga. Ini lintang. Ini dari anak telinga nih sampai anak telinga nih, kanan kiri. Inilah lintang. Inilah bujur. Bang? Awak bukalah. Inilah bujur. Inilah lintang. Tarik garis. Oval. Tarik garis. Masuk tidak rambut sini tadi? Wajib basuh. Ada bahasa Arabnya itu untuk rambut-rambut itu, tapi bagi kita tak perlu. Rambut sini apa bahasa Arabnya, sini apa bahasa Arabnya, sini apa bahasa Arabnya, sini apa, ada. Tapi bagi kita bahasa-bahasa itu tak perlu. Yang penting batas basuh. Maka jangankan perempuan, kita laki-laki ini pun wajib basuh. Jadi dia bukan mengikuti bentuk rambut, tapi tarik oval. Boleh faham ni jemaah? Hati-hati. Ya, jadi ini wajib basuh. Yang sini ini. Itulah had muka. Sampai sini? Boleh faham ni? Sebentar. Terus. Bagaimana seseorang itu berjambang? Nah, di sini kan itu membasuh muka. Itu lain hal. Itu bukan cerita basuh muka. Itu cerita tebal tipis. Nah, ini harus tahu urut-urutan ceritanya nih. Nomor 1, seluruh bulu batas muka wajib basuh. Itu nomor 1 urut-urutannya. Baru nomor 2, kalau dia tebal macam mana? Saya ajak kita untuk urut-urutan supaya tidak kacau dalam ilmu. Nomor 1, seluruh rambut batas muka wajib basuh. Jenggot wajib basuh. Tebal wajib basuh. Baru berikutnya, tebal nih wajib basuhnya macam mana? Sebelum dijawab wajib basuhnya macam mana, apa ukuran tebal tipis? Ya, awak ajak betul-betul nih jamaah. Ya, apa ukuran tebal tipis? Tebal, jika kita jumpa sama orang, tak nampak orang kulit di bawah jenggot, termasuk tebal. Tapi kalau masih nampak kulit tadi, walau lebat jenggotnya, itu masih tipis. Nomor 1, seluruh kulit di batas muka wajib basuh. Nomor 2, apa ukuran tebal? Nomor 3 baru akibat. Kalau tebal begitu sehingga tak nampak kulit di bawah jenggot, wajib basuh bahagian luar jenggot. Tak wajib sampai celah-celah ke kulit. Tetapi kalau tipis dia, apa ukuran tipis? Nampak lagi kulit di bawah tu, wajib basuh sampai dalam. Awas jamaah, seluruh kulit, seluruh bulu di batas muka wajib basuh. Baru kita ke bawah. Itu nomor 1. Nomor 2, jenggot tebal wajib basuh. Apa yang dimaksud tebal? Dah jawab tadi. Akibatnya macam mana? Nomor 3.
Bila dia tebal, cukup basuh luar. Saya mau juga sampai dalam, boleh, tapi tidak diwajibkan. Yang wajib hanya luar, sebab tebal. Tipis wajib sampai dalam. Terjawab sudah? Kalau masih kurang, teruskan. Apa hal lagi? Izinkan. Kalau seandainya ciptakan Allah telinga itu 3, yang mana yang dipakai? Jamaah nomor satu nih, jangan tersinggung nih. Nomor satu, saya ingin ajak kita. Saya ingin serius ajak kita. Buatlah pertanyaan yang menghasilkan 3. 1 tambah ilmu, 2 tambah iman, 3 tambah amal. Inilah dia, jamaah. Tambah iman, tambah ilmu, tambah amal. Ini dia kalau buat pertanyaan. Sebab pertanyaan tadi sampai sekarang belum ada kita jumpai orang telinga 3. Ini jemaah, belum ada. Sampai sekarang belum ada orang telinga 3. Itu dia. Sedangkan fikih ini untuk menjawab persoalan. Nomor 2. Nomor 3, telinga ini hukumnya sunat, membasuh telinga. Tak usah dibasuh pun tak ada masalah. Nomor 4, nanti tanya dokter, mana telinga asliyun, mana telinga zaidun. Asliyun asli, zaidun tambahan. Itu sama dengan orang yang jarinya ada 6. Persis persoalan itu, jamaah. Ini saya ingin ajak kita serius. Abang jangan tersinggung. Buat pertanyaan yang menambah ilmu, menambah iman, menambah amal. Minta izin tuan. Apa hal? Nabi Muhammad itu, dia kan waktu mi'raj ke langit kan keluar dari bumi. Sedangkan bumi ini ada udaranya untuk bernapas. Waktu Nabi keluar, kayak mana bernapasnya? Coba tengok pertanyaan tu jemaah. Perlu pertanyaan tu? Tak perlu. Tak perlu, jemaah. Nabi Muhammad melihat peristiwa masyiatah, peristiwa orang yang digunting mulutnya, itu waktu Isra, bukan waktu Mi'raj. Isra itu dari Mekah ke Palestina. Berarti lokasi surga neraka antara Mekah Palestina. Daerah mana itu tuan? Kalau aku ditanyanya, aku jawab itu. Udah hancur surga neraka, dibantai perang Israel Arab. Karena pertanyaan itu tidak perlu. Jadi kalau pertanyaan tadi itu nomor 1 harus diingat, ada nggak kejadiannya? Tanya orang saya. Satu daerah tak ada lah laki-laki. Jadi ada jenazah meninggal. Ada jenazah situ. Siapa nyembahyangkannya? Laki-laki tak ada. Ku jawab panjang lebar, tapi ujungnya ku tanya balik yang nanya, agak-agaknya daerah itu di mana? Aku bilang. Rekaman tu ada jamaah, kalau mau lihat di YouTube ada, nanti dibuka. Pengajian Al-Ittihad. Tanya ya. Jadi macam mana Ustaz? Kata, kalaulah daerah itu tak ada laki-laki, adalah jenazah, matilah dia, siapa nyembahyangkan? Aku jawablah, kalau ada yang mau maislah nyembahyang seterusnya. Tapi ujung aku tanya balik, dia agak-agak di mana daerah tu? Gitu dia. Jadi tadi menghakiminya dokter. Tanya sama dokter, itu kuping yang asli yang mana, yang zaidah, yang tambahan yang mana? Maka ukuran berdasarkan yang asli, bukan berdasarkan yang zaidah. Jamaah, itu ya, itu kunci jawaban. Yang asli, bukan yang zaidah. Siapa yang tahu asli atau zaidah? Dokter.
Dokter. Nah, kalau cara kita dulu tabib. Tabib itu bahasa Arab Indonesia artinya dokter. Nah, gitu itu jawaban. Oke, silakan. Tadi saya bahas. Tadi wudhu jelas di yang di atas tadi dengan Amanah si orang tadi, ya rambut dia lah, rambut dia. Nah, itu saya kata tadi rambut. Tetapi ghaliban biasanya, tahu-tahu rambut dia sini awal tumbuh sini rambut dia, ini tak jadi. Sebab apa? Ini bukan biasanya. Ini luar biasa. Sebab awak tengok orang tak ada macam awak tumbuh rambut dia sini. Awak dari lahir sini. Tak jadi. Maka tengok umum. Itu nanti namanya ghaliban. Rin alif lam ba alif. Ghaliban biasanya. Jemaah. Okey. Beruduk di kamar mandi sah. Beruduk di atas WC sah. Hati-hati ya. Ini pertanyaannya ini sah. Bukan utama. Sah. Orang tunai ibadah haji menggunakan uang hasil korupsi. Sah. Orang tunaikan ibadah haji naik pesawat enggak bayar tiket. Sah. Mengapa pertanyaan ini muncul? Karena kita tidak pernah tahu hukum itu terbagi dua secara umum. Awak mau baca cepat nih. Aku tadi di rumah aku baca, aku selesaikan sampai 7. Rupanya banyak yang nanya. Salah awak jugalah. Kan ngapa awak kasih orang bertanya? Kan jemaah. Dah, ini aku terangkan. Bagus. Kalau tak mengerti istilah ni tak apa. Hukum terbagi dua. Satu, hukum yang menimbulkan pahala dosa. Itulah yang selama ini kita tahu. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Hukum yang mengakibatkan pahala dosa. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Itu istilahnya, aku bacakan saja, tapi kalau tak hafal tak masalah. Taklifi. Ada satu lagi hukum. Hukum yang satu inilah membantu adanya hukum yang halal, haram, wajib, sunat, makruh nih. Ini namanya hukum wad'i. Waw dot ain dia pakai tasydid. Waw dot ain dia pakai tasydid. Hukum wad'i. Berapa hukum wad'i ini? Ada kata 3, ada kata 5, ada kata 7. Jawab. Wajib enggak sembahyang zuhur? Wajib. Dikerjakan dapat pahala. Tinggalkan dapat dosa. Awas. Sepakat sampai situ ya. Itulah namanya hukum taklifi. Hukum taklifi. Wajib sembahyang zuhur. Tapi matahari belum tergelincir. Wajib sembahyang zuhur. Tengok. Masuk pula Isya. Tak boleh kita mundurkan Isya jam 9. Kok ngatur-ngatur ustaz pula? Sekejap. Ini dulu. Wajib sembahyang zuhur? Wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi belum tergelincir matahari. Apa yang mau dikerjakan? Faham nih? Maka tergelincir matahari itu hukum yang membantu adanya wajib solat zuhur. Kalau kita ngaji usul fikih dulu, ini namanya sebab. Sebab ada tergelincir, ada zuhur. Tak ada tergelincir, tak ada zuhur. Ini namanya sebab. Itu tadi. Itu pun sama. Sah tidak? Sah. Mengapa? Asalkan sesuai dengan hukum agama. Apa hukum agamanya? Berapa rukun wudu? Kita belum baca semua, tapi tadi di awal berapa? 6. Di atas WC yang 6 itu terpenuhi. Sah tidak?
Sah. Itu dia. Itu dia. Itu dulu. Itu. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Bila terpenuhi, jadi bila terpenuhi aturan, terpenuhi itu namanya sah. Kalau secara definisi sah itu ma yuwafiqu wuqu'uhu syar'an. Yang dilakukan sesuai dengan aturan, sah. Tak ada masalah. Bukan baik. Bukan baik. Karena kalau baik itu nanti namanya fadilat. Baik mana berwuduk di atas WC atau di tempat wuduk? Jemaah? Tempat wuduk. Baik mana berwuduk di kamar mandi atau di tempat wuduk? Tempat wuduk. Tapi sahkah dia? Sah. Nah, jadi ada hukum taklifi mengakibatkan pahala dosa, ada hukum wad'i yang membantu adanya ini. Jamaah. Kalau tidak, tak bisa. Berapa hukum taklifi? 5. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Hukum wad'i, satu ulama kata 3, satu ulama kata 5, satu ulama kata 7. Jadi kalau kita mengerti hukum taklifi wad'i, pertanyaan ini tak ada. Bukan fadilat. Bukan fadilat. Saya sembahyang, jamaah, saya sembahyang hanya menggunakan sehelai kain tutup dari atas pusat sampai sikit bawah lutut. Sah tidak? Sah. Baik? Tidak. Bedakan. Okey? Faham ni? Oh, tapi ada ustaz bilang tak sah. Tak apa. Kalau ustaznya bangsa lapang hati, tanya ustaznya, mengapa tak sah? Tapi kalau ustaznya bangsa tak lapang hati, hati-hati, kena murka kita nanti. Dah boleh faham ni? Sila bang. Abang dah. Orang meninggal sama orang yang Mewudukkan orang meninggal. Apa yang ditanya? Sama, rukunnya sama. Rukunnya sama. Tapi yang berniat bukanlah dia pula. Dah mati aku, kata dia. Apalah aku berniat lagi? Kita berniat. Sebab dah ditanya begini, aku jawab tambahan sikit. Sudah diwudukkan orang mati tadi, bersentuhan dengan bukan mahram, tak ada batal wuduk dia. Kerana hukum berlaku untuk orang hidup. Jadi jangan heboh kali nanti, batal-batal wuduk mayat ni. Mayat tu bercakap nanti, ngapain pula aku yang batal, kata dia. Dah. Sampai waktu dah. Kita sambunglah dalam malam Khamis depan, tapi kita membaca kitab Dawaul Qulub akan datang. Minal Uyub, jamaah. Jadi sikit-sikitlah. Minta izin saya kepada semua jamaah, beginilah cara saya menjelaskan. Saya ingatkan serius sekali saya ingatkan, jangan mudah masuk hati. Saya pun kalau salah, ini jamaah ni kalau ada yang tak setuju sama saya, langsung bilang, saya tak setuju yang anda sampaikan itu. Tapi kita bincang bahagian mananya, entah awak salah. Boleh faham ni jamaah? Jangan putus silaturahmi. Minta izin saya, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.